Assalamualaikum. Coba lihat. Tuh. Kita dulu. Ini manusia atau bukan ini? Baik. Ini pertanda baik ini. Coba dulu. Kita nggak perlu reaktif, santai saja dulu. Ini pertanda bahwa kita sudah sampai ke lapisan pertama. Ceritanya ini langit pertama, ya. Jadi mari kita kaji dari semua ini sebenarnya harus apa. Lapisan ini harus kita yang bedah yang mana. Assalamualaikum. Punten. Mbah, assalamualaikum. Ngapunten. Kamu dengar gak? Tuh. Ikhlas yang dimaksud ini, kita menerima apa adanya kehidupan ini tanpa komplain, tanpa mendikte Allah, tanpa mendikte Tuhan, tanpa mendikte semesta. Jadi harus menerima semua keadaan yang ada ini. Biar nanti terbuka pintu rezekinya ketika kita ikhlas. Tetapi ketika kita masih ngotot untuk mendikte semesta, justru akan tertutup. Apakah bahasa seperti ini bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian mengerti, paham, dan bisa langsung merasuk ke dalam batin ini sehingga terbukalah frekuensi yang ini, pintu yang ini. Bah. Nah, ini baik, malah justru baik. Kita harus bisa menembus ke langit berikutnya, lapisan berikutnya. Yuk. Disambut ini. Dengan menghilangnya ini, harus kita menghilangkan pola lama kita. Pola lama yang selalu komplain, selalu mendikte alam, mendikte semesta, harus begini, harus begitu. Dan iri kepada orang lain yang lebih sukses, kita masih seperti ini. Pertama ikhlas dulu, biar nanti dinaikkan derajatnya. Yuk ke langit berikutnya yuk. Sebelah mana? Alhamdulillah nih. Belah sana tuh. Turun dulu. Apakah kalian melihatnya enggak? Di sini ada petunjuk belum? Belum ada. Kosong. Baik, yuk. Assalamualaikum. Nadanya beda. Tuh. Ini kita sudah masuk nih. Sudah masuk kok. Ke level berikutnya nih, tapi belum ada yang muncul. Punten. Ini bercahaya ini. Astagfirullah. Tenang dulu. Pangapunten. Baik, kita membaca dengan batin. Dengan nada seperti ini pertanda bahwa kita harus bisa bersyukur. Bersyukur tanpa syarat. Jadi selama ini kadang-kadang kita bersyukur harus ada syaratnya dulu. Hanya di bibir. Di bibir mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi batinnya masih berontak. Masih mengeluh. Nah, bagaimana caranya supaya kita masih bisa bersyukur tanpa syarat? Totalitas saat ini saya bahagia, saya berkecukupan. Nah, inilah yang dinamakan bersyukur. Bukan bersyukur ketika menerima baru alhamdulillah, tetapi tidak menerima apapun harus bisa bersyukur di sini, titik ini. Di lapisan ini kita jebol supaya betul-betul tersambung. Kalau tidak bisa menjebol ini akan terhambat pintu rezekinya. Jalur rezekinya maksud saya. Kiranya seperti ini bisa diterima bahasanya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mari satukan frekuensinya. Adem batin dulu supaya paham. Gini Mbah. Mbah. Tuh kan. Nah, nggak apa-apa. Ini hanya fata morgana, mungkin ya, hanya bayang-bayang semu. Nggak apa-apa. Ini sebuah petunjuk buat kita. Berarti baik nih, bagus, kita dipercepat nih. Yuk, nangkat ke level berikutnya nih. Punten. Assalamualaikum.
Kula nuwun. Di banjir tapi nih. Gimana nih? Lokasi seperti semakin suram, tapi itu suara-suara itu masih ada nih. Masih menggaung-gaung di telinga saya. Jadi mungkin harus selalu ingat mungkin ya. Selalu. Assalamualaikum nih, ada kabut di balik ini nih. Seolah-olah itu ada kabut penghambat di sini. Apa kalian melihatnya di situ tuh? Nih. Tuh. Kamu lihat gak? Kabutnya ini loh. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Tadi masih ingat nggak? Tadi masih ingat nggak? Coba Yono ditek. Tadi ilmunya apa lagi? Langit ketujuh. Bukan. Ada apa? Berbagai lapis itu harus kita apalin. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Tuh. Kita sudah memasukinya nih. Memasuki lapisan ketiga ya. Hah. Itu. Ini beda lagi nih. Meskipun samar-samar nih. Astagfirullahaladzim. Tuh, nih. Punten. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Dia berbicara menggunakan bahasa isyaratnya melalui nada-nada ini. Nadanya berbeda lagi nih. Coba kita baca, kita rasakan dalam telinga dan rasa kita. Apa kira-kira apa? Ini kita harus bisa memaafkan. Kita memaafkan meskipun mereka tidak minta maaf. Yang pernah menyakiti kita tidak pernah minta maaf. Kita harus bisa memaafkan. Ikhlas. Disinilah lapisan ini yang agak sulit, tapi insya Allah bisa. Kalau ketika kita bisa ikhlas dan memaafkannya mereka. Semua saja. Dari kita kecil hingga dewasa ini, ketika kita punya masalah dengan siapapun, kita maafkan. Jangan lupa maafkan diri sendiri juga, serta maafkan orang lain. Itu ya. Yuk. Mbak. Oh bener ngilang lagi. Maaf. Kita terlalu kurang sabar maksudnya. Ternyata hilang juga. Tapi hilang ini justru bagus. Maksudnya untuk menghilangkan sifat kita yang buruk yang tidak pernah mau memaafkan. Harus bisa ngilang ya. Nih. Yuk. Assalamualaikum. Pangapunten. Mbak. Semakin dalam nih. Semakin sunyi, semakin kayak ada ular tuh. Iya. Sinten niku? Punten. Sinten niku? Itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Punten. Eta gerak-gerak. Tapi ini pertanda baik nih. Ini kita sudah memasuki lapisan yang keempat lagi nih. Tuh. Di sini ada portalnya, maksudnya ada gerbangnya ini yang membatasi. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul menembus ini dengan baik, dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Mbak. Punten, maaf. Assalamualaikum. Beliau bisa seperti biasa sedang mengutarakan erang-erangnya melalui bahasanya, melalui nada-nada ini. Meskipun beliau tidak memegang alat musik, tetapi bisa didengarkan dengan baik oleh rasa kita, oleh telinga kita, dan semuanya harus kita rasakan nih. Kira-kira apa? Coba. Tuh, baca lagi Yon. Nih. Tuh. Nah, di sini kita harus bisa ikhlas memberi. Meskipun dalam keadaan kosong, dalam keadaan kekurangan rasanya, tapi kita mau nggak mau berani memberi. Ikhlas memberi. Nah,
Ketika kita membiasakan ini, maka jalur-jalur rezeki akan semakin terbuka, kanalnya akan terbuka, signal akan terbuka, sehingga mengalir lebih deras kepada kita. Nah, ini syaratnya harus bisa kita memaafkan. Maksudnya tadi memberi, ikhlas memberi, mengalirkan. Harus bisa mengalirkan supaya tidak mampet. Alirkan seperti itu kurang lebihnya. Mbah, insya Allah akan saya bisa memahami ini satu demi satu, lapis demi lapis, sehingga mereka paham. Mbah, tenang saja. Justru ini bagus ini. Ketika beliau menghilang itu berarti kita sudah menandakan. Kita sudah paham, sudah di checklist. Checklist berarti dia menghilang. Supaya kita bisa menghilangkan sifat buruk kita. Berarti tadi pituturnya kita harus bisa mengalirkan, memberi ya. Memberi meskipun kita kekurangan harus berani memberi. Jangan khawatir kehabisan. Jangan khawatir nanti tidak diberi lagi. Tuh ya kan? Diberi oleh Tuhan. Nih. Ya iya. Ya valid. Checklist. Sudah. Yuk. Kita ke level berikutnya yaitu berapa? Langit 5. Lapisan 5 ya. Aduh. Assalamualaikum. Kula nuwun. Untuk menembus ke langit 5 ini memang perlu ada ruang dulu. Tenang dulu ya. Jadi kita harus perlu lebih santai. Ini nada-nada ini membuat merinding, membuat bulu kuduk seolah-olah tersentuh. Semua piranti-piranti dalam tubuh ini tersentuh, sel-selnya tersentuh sehingga betul-betul merasakan yang sensasi yang luar biasa di balik semua ini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Ada orang di sini. Wah. Ini serem banget ini. Di sini lebih serem. Tapi lebih adem. Lebih adem lagi nih. Apakah kita sudah memasuki ke lapisan kelima ini? Masalahnya berbeda ruangannya nih. Pokoknya lebih hening, lebih tenang, nih, ya kan? Dan lebih adem rasanya nih. Mungkin inilah yang dimaksud lapisan kelima ini. Punten. Assalamualaikum. Ih, kamu lihat nggak? Ini. Ini masih samar-samar nih. Ini kelihatan ada 2, tapi apakah di kamera kelihatan nggak? Hah? Coba lebih tenang lagi ya. Aktifkan indera penglihatannya dengan tenang. Insya Allah terlihat nih. Seperti wayang yang sedang berjejer. Sayang sekali kamera belum bisa melihat. Coba tenang lagi. Kelihatan nggak? Ini loh. Tenang. Kita dengarkan apa yang sekiranya kita tangkap dari semua ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Baik, kita dengarkan dulu dari bahasa ini yang disampaikan melalui nada-nada ini nih. Tuh. Di sini harus bisa lebih hening, lebih tenang. Ternyata meskipun mereka berdua tidak pernah ngobrol, dia hanya ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi ini penandakan harus hening. Di hening di sini, lapisan kelima ini harus hening. Hening bertanya kepada diri sendiri. Tidak pernah komplain dengan apa yang ada. Insya Allah nanti ada ketemu titik tolnya di sini, lebih hening di sini. Ya, jadi lapisan kelima harus bisa hening. Apakah kira-kiranya bisa ditangkap bahasa ini? Mbak, punten, kenapa panjang tidak pernah ngobrol? Berdua tapi tetap diam. Jadi ini menandakan bahwa lebih baik mendengarkan di dalam, abaikan notifikasi di luar. Ketika orang-orang gembrungsung, orang-orang mengatakan kita apa saja, dia tetap tenang. Tetap tidak pernah mengabaikan, maksudnya tidak pernah mengurusi masalah-masalah itu. Jadi abaikan notifikasi yang dari luar. Mbah?
Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru bagus, semakin dalam semakin bagus. Ini ilmu meskipun pelan-pelan seperti ini, tapi bisa dibaca dengan baik. Yuk, masuk lagi yuk. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Punten. Tuh, di sana tuh. Mungkin kita harus menuju ke lapisan ke-6 ya. Iya ini. Ini sudah dalam banget ini. Apakah kira-kira mentalnya kuat nih? Kuat nggak mentalnya? Gemuk nih kok. Kalau sekiranya mentalnya belum kuat ya, patiin aja. Masalahnya di sini banyak yang gagal paham di sini. Banyak konslet ya. Banyak konslet. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Semakin dalam ini semakin apa ya? Ke dimensi lebih dalam lagi, kita harus lebih tenang lagi. Samakan frekuensinya. Kalau kita berbeda nanti kita ketinggalan, bahkan tidak bisa menangkap sebuah bahasa yang lembut sekali ini. Karena bahasa lembut harus dilembutkan lagi. Punten. Assalamualaikum. Tuh. Coba kamu lihat. Itu ada berapa orang itu? Tuh. Punten. Assalamualaikum. Dia sedang menyambut kita. Alhamdulillah. Kita langit ke berapa ini? Langit ke-6 ya? Nih. Punten. Assalamualaikum. Banyak sekali orangnya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Mari satukan frekuensinya. Apa sebenarnya pitutur mereka ini? Apakah bisa tertangkap oleh seluruh indera kita? Aktifkan indera kita yuk. Semuanya aktifkan. Baik. Dari bahasa yang beliau sampaikan ini, di lapisan ke-6 inilah banyak yang gagal paham di sini. Karena memang kalau kita tidak betul-betul tenang, tidak satu frekuensi, ini tidak akan bisa menangkap ini. Kurang lebihnya dari nada-nada ini, beliau menyampaikan seperti ini. Harus bisa menerima semua keadaan yang ada. Menerima tanpa harus berontak. Biarkan. Menerima pemberian Tuhan bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Ini pasrah. Pasrah artinya itu bukan putus asa, tapi tetap usaha. Tapi lebih tetap pasrah artinya menerima keadaan yang sudah diberikan Tuhan seperti ini. Supaya apa? Kalau kita menerima, otomatis signalnya, pintu selanjutnya akan terbuka. Jalur rezeki akan semakin deras. Jadi semakin banyak ketika kita justru melepaskan. Jadi menerima, melepaskan, maka debit rezeki semakin deras. Maka dari itu jangan dipaksa. Tenang dulu, menerima apa yang sudah diberikan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Hah? Mbak? Nggak, baik. Ini sangat luar biasa ini. Kita sampai ke langit lapisan 6. Nah, disinilah sih mudah-mudahan kita sampailah ke lapisan ke-7. Apakah kita bisa nembusnya? Aduh, siapkan mentalnya yuk. Punten. Nih, di lapisan ke-7 ini harus melalui kawah ini nih. Ini kawah nih. Mungkin ini sebuah pertanda kawah ini, kawah Candil Timuka harus bisa lalui kita, ya. Yuk. Di dalam gua juga ada kawah ya. Ada. Oh, baru saya pernah lihat ini, Mo. Assalamualaikum.
Aduh. Punten. Di mana lokasinya ini sih? Apakah Tadi erang-erangnya gimana? apakah ini termasuknya ini adalah portalnya ini? Wah, iya. Ini lapisannya ini ya, kurang lebihnya nih. Di sini kan ada kabut-kabut yang seolah-olah menutupi nih. Yuk kita masuki lapisan ini. Mudah-mudahan bisa menembus dengan betul, dengan sempurna. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Tapi ya, iya ya. Punten. Jangan nanti kita disambut lebih banyak lagi nih, Kang. Kang. Kita harus siapkan mental dulu maksudnya loh. Di sini nih ya, bukan biasa lagi. Ini langit ketujuh, lapisan ketujuh maksudnya. Jangan sembarangan. Ya, tenang dulu, lebih hening, lebih tenang. Kalau kau tidak hening, tidak bisa menangkap. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Nah, ini adem banget kalau di sini kan? Nih. Di sini lebih hening, lebih adem, rasanya lebih merasuk ke dalam seluruh ini. Batin ini harus selalu adem juga, jiwanya adem, semuanya adem. Punten. Ini lebih luas ruangannya nih. Nih kan? Berbeda dengan ruangan-ruangan yang tadi. Coba lihat. Tuh. Itu apakah mereka sedang menyebut kita? Jangan. Tapi dari tadi seolah ada yang mengikuti saya loh. Ngomong ini ya. Dari tadi dia mengikuti saya ini maksudnya. Mengikuti. Tapi nggak kelihatan. Mungkin ini dinamakan untuk menjabarkan melalui kita. Jabar semua wawasan ini nih. Sehingga membuat kita mudeng. Yuk. Assalamualaikum. Pangapunten. Mbah. Assalamualaikum. Rasanya di sini itu belum ada signal. Mungkinkah mereka ini yang belum mengeluarkan sinyalnya atau kita sendiri yang menutupnya? Nah, di sini teka-tekinya. Baik kita buka sinyalnya, hadirkan roh kita supaya betul-betul bisa nyambung dengan wawasan pengetahuan di balik semua ini. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Pangapunten. Tepangaken kula tarto, kula saking Cilacap. Nggih, Mbah. Iya. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Beliau mengucapkan selamat kepada kita sudah sampai ke sini. Sudah sampai lapisan ini. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Saya kepengen tahu, Mbah, kurang lebihnya ada pengertian apa dan apa yang harus kami perbuat di dalam sini, di dalam lapisan 7 ini. Nggih. Nggih, siap. Kita tenangkan batin kita dulu. Selaraskan. Roh kita juga harus adem, tentrem, adem. Tenang. Nggih. Alhamdulillah. Ini di sini teman-teman, di langit 7 lah ini. Ini hal luar biasa ketika kita bisa selaras. Ketika kita bisa selaras, di sini izinkan kita untuk bertumbuh. Bertumbuh kesadarannya, bertumbuh ekonominya, bertumbuh rezekinya. Biarpun tidak ada orang yang melihatnya, izinkan bertumbuh dengan sunyi. Ditumbuh di sinilah insya Allah akan terbuka semua portal-portalnya dan sampailah ke aliran yang deras sekali dari Tuhan. Karena sejujurnya Tuhan sudah mengocorkan rezeki, tapi selama ini kita menghambatnya sendiri dengan prasangka, dengan anggapan susah dan sebagainya. Lapisan-lapisan tadilah yang akhirnya terbuka.
akhirnya leluasa tanpa batas. Disinilah bertumbuh lebih tinggi, lebih besar tanpa batas. Di Sidratul Muntaha penggambarannya. Nah, ketika memahami ini, insya Allah kita akan leluasa di sini. Leluasa yang ternyata tidak ada jarak. Kita menjadi rezeki itu sendiri. Mbah. Nggih. Baik. Baik. Insya Allah pengertian ini akan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami yang sudah siap mentalnya, yang sudah seharusnya naik derajatnya, akan tetapi sampai saat ini belum dinaikkan, masih nyaman dalam dunianya, nyaman dalam kebiasaan mengeluhnya. Mudah-mudahan keluar dari zona-zona itu dan bisa menembus lapis demi lapis sehingga sampailah kepada tujuannya, langit 7, dan sampai tujuan angsal pitulungan dari Allah dan melalui kita menembus segala portal, segala lapisan-lapisan yang ada. Nggih. Alhamdulillah. Kira-kiranya kalian paham gak nih? Karena bahasanya lembut sekali ya. Kalau kita hanya melihat dari mata biasa, mungkin akan tidak pernah menangkap. Tidak bisa membaca dari sebuah pitutur alam, ternyata menuntun kita, menuntun ke jalan yang lebih baik, ke jalan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Tetapi di sini banyak orang juga yang gagal paham. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyalurkan ilmunya melalui perumpamaan yang dijabarkan di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampailah tujuannya. Insya Allah angsal pitulungan ketika bisa menembus portal demi portal yang sudah ada, yang selama ini kita sekat-sekat sendiri. Wow. Yuk. Wah. Udah sampai ke 7 ini ya? Udah sampai 7, tinggal sampai ke sana. Yang tanpa batas. Unlimited. Unlimited? Iya. 8, 9, 10 ini ya? Ya, beda lagi. Itu Sidratul Muntaha ke sana. Ya. Itu penggambarannya gitu. Iya. Makanya nggak pernah dengar Sidratul Muntaha ini. Alah, baca koran ya. Sampai sudah sore ini ya, kita turun dari langit 7, Kang. Ya alhamdulillah, sampailah ke tujuannya. Dan kita mendapatkan pitulungan. Pitu ya. Iya. Apakah kira-kiranya sahabat-sahabat kita paham dengan bahasa tadi? Ayo. Mudah-mudahan hari demi hari semakin paham, karena kita semakin melenturkan batin kita, melenturkan pikiran kita, sehingga sama halnya kita membuka akses pintu rezeki, akses peluang-peluang semuanya. Dan kalian pasti ketika paham dengan makna tadi, kias tadi, yang kita bisa menjebol lapis demi lapis tadi langitnya, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses tanpa batas, yang selalu bahagia tanpa batas, Unlimited. dan selalu ada bersyukur tanpa komplain apapun ya. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham. Saya doakan kalian sehat selalu, bahagia dan makmur jibar-jibur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.